Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sudah siapkah untuk belajar hari ini? Setelah kemarin kalian menghadapi PTS selama 1 minggu lamanya, kini kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya yaitu bab 3 mengenai materi teks anekdot. Sebelum kita mempelajari teks anekdot, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini. Ini kompetensi dasarnya ada 2. Yang pertama ada 3.5, yaitu menganalisis teks anekdot dari aspek makna tersirat. Lalu yang kedua ada 4.5, yaitu mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot baik lisan maupun tulis. Itu tadi kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini. Lalu, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, menganalisis teks anekdot dari aspek makna tersirat. Yang kedua, struktur dan kebahasaan teks anekdot. Yang ketiga, mengkonstruksi makna tersirat dari teks anekdot. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu menciptakan kembali teks anekdot atau kalian membuat teks anekdot. Nah, selanjutnya, apakah kalian pernah mendengar apa itu teks anekdot ataukah sebelumnya kalian sudah pernah membaca teks anekdot? Kira-kira apa itu teks anekdot? Teks anekdot adalah teks yang berbentuk cerita yang di dalamnya berisi humor sekaligus kritik dan karenanya anekdot seringkali bersumber dari kisah-kisah faktual dengan tokoh terkemuka yang nyata. Namun, teks anekdot dapat berupa cerita rekaan yang tidak harus didasarkan pada kenyataan yang kemudian dijadikan dasar cerita lucu dengan menambahkan unsur rekaan. Jadi intinya teks anekdot adalah sebuah cerita singkat yang menarik dan lucu tetapi ada unsur kritiknya di dalam cerita tersebut. Itu adalah teks anekdot. Seperti teks yang lainnya, teks anekdot pun mempunyai ciri-ciri khususnya. Di sini cirinya ada 4. Yang pertama, memiliki sifat humoris, lucu, menggelitik, dan berbau lelucon tetapi menyindir. Itu tadi ya, sindiran. Yang kedua, terselip kritikan. Yang ketiga, berupa teks yang mendekati perumpamaan. Dan yang terakhir, menampilkan tokoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau orang penting. Selanjutnya ada tujuan teks anekdot. Apa sih kira-kira tujuan dibuatnya teks anekdot? Nah, ini tujuannya ada 4 nih. Yang pertama, untuk menghibur pembaca. Kedua, untuk membangkitkan tawa para pembaca. Yang ketiga, untuk sarana mengkritik dan menyindir. Dan yang terakhir, untuk menggambarkan karakter-karakter dengan singkat dan langsung pada intinya. Itu dia tujuan teks anekdot. Tapi pasti masih banyak tujuan yang lainnya yang bisa kalian dapatkan setelah membaca teks anekdot. Nah, teks anekdot pun mempunyai banyak jenis. Jenisnya ini ada 3. Nah, pertama, artikel anekdot. Artikel bisa berbentuk format naratif yang mana dalam ceritanya memiliki kejelasan tokoh, alur, peristiwa, dan latar. Berarti ini seperti cerita karena ada tokohnya, ada alur, peristiwa, dan latarnya. Yang kedua, cerpen anekdot. Anekdot berupa cerpen biasanya hanya menceritakan sesuatu hal yang lugas sehingga ceritanya tersebut tidak berbelit-belit. Sehingga pembaca dapat lebih mudah untuk memahami lelucon dan sindiran dari teks tersebut. Itu dia cerpen anekdot. Berarti mungkin bentuknya seperti cerpen, tetapi terselip kisah yang lucu dan mengkritik. Itu. Yang ketiga atau yang terakhir, teks dialog anekdot. Teks dialog adalah sarana primer dari teks anekdot. Mengapa? Karena teks anekdot merupakan situasi bahasa utama untuk menyampaikan lelucon, sehingga teks dialog anekdot sangatlah memungkinkan untuk dibuat. Nah, salah dari ketiga jenis tersebut, yang paling banyak biasanya dipakai adalah yang ketiga, teks dialog anekdot. Ini biasanya berbentuk dialog.
Ada misalnya ada nama Budi, titik 2, tanda kutip, si Budi berbicara, itu dialog ya. Jadi kalau dialog nama orangnya disebut. Mungkin kalau yang cerpen dia bentuknya narasi ya. Itu dia 3 jenis teks anekdot. Nah, di sini ada makna tersurat dan tersirat teks anekdot. Apa sih makna tersurat dan tersirat itu maksudnya? Nah, di sini makna tersurat adalah makna yang diperoleh dari pemilihan kata, struktur, dan dialog yang dibawakan oleh tokoh. Berarti di sini tersurat ini maksudnya ada sesuai dari teksnya ya. Kalau yang makna tersirat adalah makna yang dapat diperoleh dari latar belakang adanya teks dan nilai didik. Biasanya makna tersirat ini hanya dapat disimpulkan oleh kita masing-masing. Biasanya penulis itu tidak langsung menuliskan makna tersiratnya. Ya, namanya juga tersirat ya. Tidak dituliskan oleh si penulisnya. Jadi, hanya si pembaca yang dapat tahu apa makna tersiratnya. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh teks anekdot. Ini ada judulnya Kisah Pemulung. Di sebuah komplek perumahan yang kelihatan elit, terjadi perdebatan yang seru antara Pak RT dan Pak Pemulung. Masalah yang pokok hanyalah sepele, yaitu di lingkungan perumahan itu memang sudah banyak ditempel papan dengan tulisan "Pemulung dilarang masuk". Dialog mereka seperti ini. Pak RT, Pak, lagi nyari apa di tempat sampah itu? Pemulung, ya, sudah tentu nyari barang bekas atau botol plastik yang bisa didaur ulang. Pak RT, maaf ya Pak, Bapak bisa baca tulisan yang ada di depan pintu gerbang perumahan ini nggak? Pemulung menjawab, emang tulisannya apa Pak? Pak RT menjawab lagi, di papan tulis itu tertulis pemulung dilarang masuk. Lantas kenapa Bapak nekat masuk di perumahan ini? Pemulung tersebut berbicara kembali. Yah, Pak RT ini gimana sih? Kalau saya bisa baca tulisan yang di papan tulis itu, sudah barang tentu saya tidak akan menjadi pemulung, Pak. Tuh. Pak RT kemudian terdiam membisu dan berpikir ada benarnya juga. Pemulung tadi berarti buta huruf, gak bisa baca papan tulis larangan pemulung. Nah, jadi maksudnya menyindir itu si pemulung menyindir. Kalau dia bisa membaca tulisan pemulung dilarang masuk, sudah pasti pemulung tersebut tidak akan masuk ke dalam perumahan itu. Jadi intinya pemulung tersebut buta huruf atau tidak bisa membaca tulisan. Makanya dari itu pemulung tersebut tidak tahu kalau di perumahan situ tidak boleh ada pemulung yang masuk. Itu dia teks anekdot. Nah, simpulan pembelajaran kita hari ini adalah teks anekdot merupakan sebuah cerita singkat yang menarik dan lucu, biasanya tentang orang penting atau orang terkenal yang benar-benar terjadi. Tapi intinya teks anekdot harus ada sindirannya juga atau kritikannya. Itu ya, yang penting harus lucu, ada sindiran dan ada kritikannya, teks anekdot. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang kurang bisa dipahami, kalian dapat tanyakan atau hubungi ibu via WhatsApp atau via apapun. Kalian bisa minta nomor saya ke wali kelas kalian. Sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.